Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita taufik dan hidayahnya. Allah masih memberikan kita kesehatan dan waktu luang untuk terus beribadah kepadanya. Dan salah satu wujud dari ibadah kita tentu adalah di pagi hari ini kita berjumpa dalam keadaan penuh keimanan untuk menghadiri majelis ilmu yang setiap pagi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari uh, syariat Islam, dan inilah sebuah kenikmatan yang tentu harus kita syukuri, sehingga bekal ilmu yang ketika kita miliki menjadikan kita melaksanakan ibadah sesuai dengan panduan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terbaik, manusia teragung yang telah memberikan petunjuk untuk kita semua, sebuah jalan kehidupan yang disebutkan dalam sabda Nabi mulia, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua hal untuk kalian, yaitu adalah yang tadillu abadan, dengan dua perkara itu adalah kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu tegak di atas sunnah-sunnahnya dengan selalu mencintai dan menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, qadarullah, guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dalam keadaan kurang sehat. Mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan untuk beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat walafiat beliau bersama keluarganya tentunya. Dan inilah doa yang harus kita panjatkan ya. Dan doa ini juga untuk semua jamaah yang barangkali yang ada yang sedang sakit atau mungkin keluarganya juga sedang sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua, mengangkat penyakit yang ada, kemudian menggantinya dengan kesempurnaan kesehatan. Dan inilah sebuah kenikmatan yang disebutkan oleh Imam Sya'rawi, salah satu rezeki terbaik setelah setelah harta tentu adalah kenikmatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan sehat itu pula yang disebutkan oleh Nabi kita, senantiasa kita lupa untuk mensyukurinya. Karena itulah sehat dan waktu luang menjadi satu kenikmatan yang harus kita syukuri dalam bentuk kita memanfaatkan kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah, kita manfaatkan waktu luang kita untuk ibadah dan juga beramal soleh. Dan insya Allah di pagi ini kita akan ditemani oleh guru kita, Tuan Guru Separan Fajar, yang baru kembali dari Tanah Suci. Tentu kita ingin mendengarkan bagaimana oleh dari beliau tentang perjalanan umrah yang mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi, jadi motivasi untuk kita untuk juga bisa berkunjung ke dua kota suci, ke Mekah dan Madinah. Dan sebelum masuk ke kajian, tentu saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga jamaah semuanya, mari kita memanfaatkan pagi dengan sedekah, sedekah yang ketika kita rutin melakukannya menjadi sebuah amalan yang disebutkan oleh Nabi kita, termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita harapkan kecuali cinta dari Allah,
Dan ketika Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan limpahkan keberkahan dalam banyak hal, keberkahan dalam harta kita, keberkahan untuk keluarga kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Dan menjadi sebabnya bukan harus kita syukuri. Dan Alhamdulillah, guru kita sudah hadir bersama kita, Tuan Guru Subhanahu Fajar. Kita doakan juga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan Allah selalu berkahi beliau bersama keluarganya. Amin. Amin. Assalamualaikum, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faris. Mana sehat, masih jet lag, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah Bagaimana kita kabarnya? selama hampir sepekan lebih ya, Ustaz ya. Iya. Kita berjumpa nih ya dalam kajian ilmu tadabbur, dan alhamdulillah ini senantiasa kita merindukan ya siraman ilmu yang selalu disampaikan oleh Tuan Guru ini setiap malam, rutin ya, hampir setiap malam beliau mendampingi kita untuk mengajarkan bagaimana kita mentadabburi ayat Allah. Dan di pagi ini beliau insya Allah akan memaparkan sebuah tema yang sangat tentu kita rindukan juga ya, bagi yang pernah umroh itu nggak pernah bosan-bosan saja, terus ingin kembali lagi ke tanah suci. Begitu juga yang belum pernah umroh, mari kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doanya untuk bisa juga melaksanakan ibadah yang terbaik ini, ibadah umroh, dan tentu haji yang menjadi ibadah yang juga terbaik. Baik, Tuan Guru, apa nih yang kita ngobrol ya, insya Allah kita ngobrol santai dengan tema tentang oleh-oleh dari Tanah Suci. Tentu akan dibahas banyak tentang bagaimana perjalanan rohani yang dilakukan oleh Tuan Guru bersama jamaahnya. Tafadhal masykur, Ustaz. Baik. Syukran Ustaz Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sekalian, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang insya Allah selalu dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan segala urusannya. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang mendapatkan ujian dan cobaan diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah, dan dilipat gandakan pahalanya dan dihapuskan dosa-dosanya. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah dan Allah redai. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Salawat salam yang insya Allah menghantarkan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Taib jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi pagi hari ini temanya ngobrol santai, Ustaz Khalis ya. Iya, Ustaz. Oleh-oleh yang terbaik, bukan oleh-oleh yang bersifat materi. Betul nggak? Karena pun kalau saya kasih oleh-olehnya, nggak tahu nih ngasih apa nih Ustaz Khalis. Dan ke jamaah. Dan yang bersifat materi akan hilang, akan ada masanya, akan rusak, akan laku. Tapi yang bersifat non materi, ya insya Allah akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagi senantiasa menjadi pegangan dalam
hidup dan kehidupan kita. Tahadus bin nikmah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2012 awal berangkat umroh bawa jamaah dan mendampingi waktu itu mendampingi jamaah di tahun 2012, kemudian terus berikutnya sampai hari ini membersamai para jamaah menuju dua tanah haram Mekah dan Madinah. Setiap jamaah sampai di Indonesia, kita kan punya grup, Ustaz Khalis. Ya, ada grup yang memang dibentuk dari penyelenggara, travel penyelenggara. Setiap pulang, kemudian 1 hari 2 hari di Indonesia, saya tanya di grup itu, gimana perasaannya, rindu tidak dengan kota Madinah? Jawabannya apa? Mayoritas ya pasti menyebut rindu, kangen. Bahkan di bandara, sebelum berpisah, sambil guyon, canda gitu. Bagaimana perasaannya sudah sampai ke Indonesia? Ada yang mengatakan antara sedih dan bahagia. Sedih karena sudah berpisah dengan dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Bahagia, ya alhamdulillah, insya Allah akan berjumpa dengan keluarga. Dan saya yakin jamaah MKI yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, saya yakin akan merasakan hal yang sama. Karena rasa ini akan melekat di dalam hati orang-orang beriman. Bagaimanapun, itu sudah suatu hal yang pasti. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Innal imana la ya'rizu ilal madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Iman itu terpaut dengan kota Madinah. Sedangkan kata Nabi, iman itu kan di sini. At-taqwa hahuna. Iman itu di sini, ketakwaan itu dalam hati. Orang-orang beriman hatinya pasti terikat dengan kota Madinah. Pasti selalu rindu. Sebagaimana ular akan rindu dengan rumahnya, dengan sarangnya, dengan lubangnya. Nah, begitulah Nabi SAW memberikan analogi terkait iman kita dengan kota Madinah. Hanya kemudian siapapun yang sudah berziarah ke dua tanah suci, kemudian balik ke Indonesia, pulang ke negara masing-masing, pasti itu ada kerinduan, ingin balik ke sana. Dari tahun 2012, saya bawa jamaah, ya, selalu ingin ke sana. Ya, bagaimana merasakan nikmatnya kita sholat di Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nikmatnya sholat di Masjidil Haram. Dan ini bentuk keimanan seseorang. Hatinya akan terpaut dengan tempat yang didoakan keberkahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah adalah kota yang langsung didoakan oleh Nabi, didoakan untuk keberkahannya. Sebenarnya, ya disebutkan oleh para ulama, Nabi mendoakan keberkahan untuk kota Madinah. Di situ Nabi SAW ingin mendoakan siapa saja yang berkunjung dan datang ke kota Madinah, terutama untuk melaksanakan ibadah. Dalam kota Madinah itu banyak tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dalam sebuah doa Nabi SAW, beliau mendoakan kota Madinah, Allahumma barik lana fi tamarina wa fi madinatina. Ya Allah, berkahi buah-buahan kami. Buah-buahan kota Madinah didoakan oleh Nabi SAW. Ya Allah, berkahi kota ini, kota Madinah, kota kami. Maka saya sampaikan kepada para jamaah yang saya temani bahwa apa yang telah dikeluarkan untuk Allah dan Rasul-Nya jauh-jauh dari negeri kita, meninggalkan keluarga, kemudian mengorbankan waktu, tenaga, dan lain sebagainya, maka insya Allah akan diganti dengan keberkahan. Mudah-mudahan saya doakan di pagi hari ini. Aminkan semua para jamaah, baik dengan lisan ataupun dalam kalbu. Aminkan. Amin. Yang sudah berangkat, diberangkatkan lagi, dihadirkan lagi oleh Allah. Yang belum, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum itu bukan karena nggak punya materi. Ada salah satu jamaah saya, secara materi berkecukupan, tapi berulang kali ingin ke sana, belum diizinkan oleh Allah. Banyak hal, banyak penyebabnya. Mohon maaf saya katakan, yang belum ke sana bukan berarti nggak punya materi. Ya, bisa saja karena ada kendala, ya, kendala yang lain. Dan Allah mudahkan, ya, terutama panggilan iman, rindu dengan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya ajak para jamaah untuk ziarah di kota Madinah. Di antara yang kita kunjungi di dalam, ya, seputaran kota Madinah adalah melihat situs keajaiban dan keberkahan serta mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada masjid yang para jamaah tentu sudah paham masjidnya. Ada Masjid Al-Ghamamah. Itu tidak jauh, sekitar 50 meter, ya, dari Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Al-Ghamamah dulu adalah alun-alun kota Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sunnah salat Idain atau salat istisqa, salat 2 hari raya atau salat minta hujan. Beliau tidak lakukan di dalam masjid, tidak dilakukan di dalam Masjid Nabawi, tapi beliau keluar dari masjid, dilaksanakan di lapangan terbuka di alun-alun kota Madinah. Tempat ini menjadi saksi akan keberkahan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian yang perlu kita berupaya bersungguh-sungguh meraihnya adalah keberkahan-keberkahan yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Al-Ghamamah itu, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat berdoa meminta hujan. Nabi melaksanakan salat sunnah istisqa. Istisqa dari kata as-saqyu. As-saqyu itu dituangkan, diguyur, dikasih minum, itu mana-mana as-saqyu. Istisqa minta diguyur, minta diturunkan hujan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat istisqa, kemudian beliau naik ke atas tempat beliau berkhutbah, podium yang sederhana, bukan yang indah, bukan yang bagus. Beliau naik, kemudian berkhutbah, seraya berdoa kepada Allah, istisqa, minta diturunkan hujan. Karena Madinah dilanda kemarau panjang, paceklik. Binatang banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan kering, tidak ada yang tumbuh. Nabi berdoa, baru mengangkat tangan berdoa, belum selesai Nabi berdoa, turun hujan. Tuh, keberkahan
dan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya di sini jamaah bahwa walaupun Nabi sudah tidak mendoakan kita hari ini secara langsung, ya, tapi kita didoakan secara umum oleh Nabi lewat apa? Lewat kota Madinah. Ya, nah ini Masjid Al-Ghamamah. Nabi mendoakan kota Madinah. Jadi siapapun yang masuk ke kota Madinah, tapi ingat, niatnya betul-betul mengharap redha Allah dan Rasulnya, diberkahi, betul-betul diberkahi. Jadi jangan takut jemaah, jangan khawatir. Apa yang kita minta di sana insya Allah diberkahi. Semata-mata mengharap redha Allah dan Rasulnya. Nabi mendoakan kota Madinah. Maka siapapun yang masuk karena Allah, karena Rasulullah, ya, karena Allah beribadah semata-mata karena Allah dan karena Rasul dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharap syafaat Nabi di akhirat kelak, maka insya Allah Allah berkah. Itu Masjid Al-Ghamamah yang menyimpan rahasia daripada keajaiban doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengajak para jamaah untuk ziarah, termasuk ziarah ke Baqi. Ziarah ke Baqi. Baqi pemakaman umum. Tempat dimakamkannya para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Di Baqi. Tempat disemayamkannya jasad-jasad mulia keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baqi. Ketika kita melihat Baqi, berziarah ke Baqi, seolah-olah Baqi itu berbicara dengan kita. Ya, kalau bagi mereka nih yang berusaha untuk mengambil ibrah dengan tempat itu, seolah-olah Baqi itu berbicara, berkata kepada siapapun yang datang. Coba lihat itu. Subhanallah, banyak pesannya. Di tempat ini para syuhada dimakamkan. Jasad-jasad mulia terbaring di tempat ini. Menantu Nabi, mertua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbaring di tempat ini. Ya, menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menikah dengan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Ummul Mukminin Aisyah dimakamkan. Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah dimakamkan di sini. Di sini jasad putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim yang masih kecil dimakamkan di sini. Dan para syuhada dan orang-orang yang dimakamkan di tempat ini adalah manusia-manusia pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah bangkitkan manusia di penjuru bumi Allah di hari nanti. Ini manusia-manusia pilihan Allah yang akan pertama kali dibangkitkan oleh Allah di hari kelak nanti di sini. Ya. Jasad-jasad mulia yang bersemayam di sinilah yang pertama kali akan dibangkitkan nanti di akhirat. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah adalah diriku. Kemudian dua sahabatku. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Manusia kedua yang dibangkitkan oleh Allah pertama di akhirat nanti. Baru kemudian Nabi berjalan ke Baqi. Bagaimana? Tentu mekanismenya nanti. Sebagaimana Uhud juga nanti dia akan menjadi gunung di dalam surga. Gimana cara Allah memindahkan gunung Uhud ke dalam surga? Nabi berjalan dari makam beliau, dibangkitkan, kemudian beliau berjalan ke Baqi. Manusia-manusia pertama yang dibangkitkan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jasad-jasad yang terbaring di Baqi.
siapa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman yang Allah redai, yang Allah takdirkan, disemayamkan, dimakamkan di Baqi, maka dia adalah orang-orang yang terpilih nanti dibangkitkan bersama orang-orang mulia di Baqi, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di seolah-olah Baqi itu ya menyapa kita, menyampaikan pesan bahwa ini tempat yang mulia. Kemudian mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah terbaring di situ tanpa kemegahan pusara, tanpa kemegahan makamnya, dengan kesederhanaannya. Karena yang batin, yang gaib itulah yang dinikmati, bukan yang zahirnya, bukan zahir makam yang dihias, bertabur bunga, ya dengan segala macam pernak-perniknya, tidak, bukan itu, ya. Tapi yang gaibnya di alam barzah, amal saleh, amal ketaatan, perjuangan, pengorbanan, itu ya yang dinikmati oleh mereka-mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang kita kunjungi, kita datang ke Masjid Quba. Masjid Quba, tentu para jamaah maklum bahwa masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Quba. Ini tentu kalau bicara tentang strategi dakwah Nabi, bagaimana Nabi menyusun kekuatan dan membuat markas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali dibangun bukan rumah beliau, tapi yang dibangun pertama kali adalah masjid, tempat berkumpulnya kaum muslimin. Masjid Quba. Kemuliaan Masjid Quba Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah Allah sebutkan, la masjidun ussisa ala taqwa. Inilah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi, dibangun di atas spirit ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan coba ditatap Masjid Qubanya, jemaah. Dilihat, diresapi, coba komunikasi dengan Quba. Ya, gimana komunikasinya? Ya rasakan aja dalam hati. Ya. Ini masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Kampung Quba. Kenapa masjid ini disebut dengan Masjid Quba? Karena nama kampungnya Quba. Dan subhanallah, Masjid Quba adalah rute yang pasti dilewati oleh orang-orang yang ingin datang ke kota Madinah. Dari Mekah, kalau datang ke kota Madinah melewati rute, terutama di zaman Nabi, di zaman dahulu. Orang kalau datang ke kota Madinah akan melewati ya tempat ini. Sejak dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang lewat itu akan tanya, ini apa ini? Ingin tahu, bertanya, diberikan penjelasan, diberikan pemahaman, tertarik dengan agama Allah, masuk Islam, ya kan? Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Al-Quran telah membersihkan masjid ini. Ya. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas semangat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangunlah masjid. Masjid ini yang setiap pekan dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap Sabtu, menurut riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi Quba, ya kurang lebih 3 kilometer dari Masjid Nabawi, Masjid Quba, 3 kilo lebih lah, ya antara 3 sampai 4 kilo. Dan Nabi jalan kaki setiap pekan hari Sabtu, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjid Kuba rakiban wa masyian. Kadang beliau jalan kaki, kadang mengendarai unta setiap Sabtu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun beliau sudah tinggal di kota Madinah, di dalam kota Madinah, dan ada Masjid Nabawi, beliau mengajarkan untuk tidak melupakan ya bekas-bekas kebaikan yang pernah ya kita lakukan, agar dijaga, agar dirawat. Harus dirawat, harus dijaga. Kita punya kendaraan, maintenance-nya betul-betul kita jaga. Setiap setahun berapa kali diservis, diganti ini dan itunya. Iman itu juga begitu. Harus dijaga. Bekas-bekas kebaikan itu harus dilestarikan, dijaga. Sehingga semangat untuk melakukan kebaikan harus terpatri. Makanya kemudian kebiasaan mengunjungi tempat-tempat yang dulu pernah kita singgahi. Di situ kita pernah membangun sesuatu, menorehkan sesuatu, ada kenang-kenangan kebaikan di situ. Kunjungi, datangi. Sehingga kita melihat, oh, langkah-langkah yang Allah sudah berikan. Kita dulu berada pada titik ini, kemudian hari ini kita berada di posisi ini. Jangan lupakan yang dulu. Jangan lupakan. Di situ adalah langkah-langkah perjuangan dulu. Di situ tertanam, tersimpan semangat-semangat pengorbanan di situ. Itu diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah itu kemudian Nabi perintahkan untuk umatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, man tatahhara fi baitihi thumma kharaja ila masjid Quba kana lahu ka ajri umrah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, kemudian datang ke Masjid Quba, thumma shalla salatan, kemudian dia melaksanakan ibadah salat di masjid itu, baginya pahala umrah. Bayangkan, setiap kaum muslimin yang datang ke kota Madinah dan ingin melaksanakan ibadah umrah ke kota Makkah, itu dipastikan semua jamaah akan mengunjungi Masjid Quba. Bayangkan. Nabi mengajarkan apa di situ? Nabi mengajarkan apa? Ini loh. Ini adalah situs perjuangan. Ini situs pengorbanan. Nabi kalian sampai ke tempat ini berjalan kurang lebih 8 hari. Kurang lebih 8 hari berjalan kaki dari kota Mekah menuju kota Madinah. Mengendarai unta, satu unta bergiliran dengan sahabatnya, sahibihi Abu Bakar As-Siddiq. Apakah dalam keadaan aman? Tidak. Dalam keadaan nyaman? Tidak. Fisik tidak nyaman. Tapi semangat perjuangan yang dibawa oleh dua manusia mulia ini, Rasulnya dan sahabatnya. Pedang orang-orang Quraisy mengintai, ingin menebas beliau. Beliau dicari, diburu, ingin dibunuh. Bukan tamasya. Nabi bukan tamasya. Bukan jalan santai, bukan jalan tenang, bukan. Sampai beliau ke kota Madinah, singgah di kampung Kuba, dibangun masjid. Ini adalah situs perjuangan. Ini adalah simbol pengorbanan, simbol keberanian para sahabat. Ali bin Abi Thalib yang menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terseok-seok, kaki beliau terluka, tidak mengenakan alas kaki sampai ke kota Madinah, singgah di kampung Kuba. Ini masjidnya. Cuaca hari ini ya kisaran 42 kalau tidak salah ya.
lumayan terik. Kemudian saya coba ya, tidak mengenakan alas kaki. Ya Allah, saya membayangkan bagaimana perjalanan Nabi dulu ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Bayangkan. Semoga Allah memudahkan para jamaah untuk berkunjung ke kota. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di masjid pertama dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping masjid itu ada Bi'ru Aris, disebut juga dengan Bi'ru Khatam. Bi'r artinya sumur, Khatam cincin. Sumur kecil di samping Masjid Quba ini tempat Nabi biasanya berseloncor. Apa itu berseloncor? Ya, dan kalau beliau ingin cuci kaki beliau, ingin berwudu di sumur itu. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bertiga dengan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, duduk di samping sumur Bi'ru Aris atau Bi'ru Khatam. Kemudian Nabi tersenyum. Orang bahagia. Ditanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Ya, Nabi mengatakan, kalian berdua akan menjadi ahlul jannah. Di tempat itu Nabi menjanjikan kepada Umar dan kepada Abu Bakar akan menjadi ahlul jannah. Kemudian di Bi'ru Aris itu hilangnya cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bi'ru Aris. Nabi punya cincin yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi kalau stempel surat itu pakai cincinnya yang bertuliskan nama beliau, itu stempelnya. Nah, cincin yang biasa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal diwariskan ke Abu Bakar, dipakai oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal diwariskan ke Umar ibn al-Khattab, dipakai oleh sahabat Umar. Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin meninggal dunia diwariskan ke sahabat ketiga, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, suatu hari Utsman kemudian berada di sumur itu, jatuhlah cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pakai. Terjatuh di sumur tersebut, dicari sampai 3 hari dicari, tidak ketemu. Kemudian diperintahkan untuk diuruk, ditutup untuk menjaga cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terkenal Bi'r ini disebut dengan Bi'ru Aris. Nah, ini tempatnya dikasih tanda. Dulu nggak dikasih tanda, sekarang dikasih tanda. Banyak para jamaah yang mengunjungi, kemudian mengambil kenang-kenangan di tempat ini, ya, berfoto sebagai kenang-kenangan. Tentu di balik semua itu kita mengambil pelajaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu sangat dekat. Kemudian ngobrol di tempat ini, bincang-bincang, bicara, dan seterusnya. Menunjukkan kedekatan para sahabat dengan nabinya, kekasihnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jauh dari Masjid Quba ini ada Masjid Jum'ah. Masjid pertama didirikan salat Jumat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Ya, sebelum beliau masuk ke kota Madinah, beliau mendirikan salat bukan di Masjid Quba, bukan di Masjid Quba, dekat dengan Masjid Quba, disebut dengan Masjid Al-Jum'ah. Jadi banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak ibrah yang kita dapatkan, ya, ketika mengunjungi kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, tentu para sahabat hafal dan ketahui keutamaan Masjid Nabawi. Salatun fi masjid hadza afdal. Salat di masjidku ini lebih utama min alfi salatin, dibandingkan 1000 kali salat di tempat yang lain, mimma siwa, selain Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa al-Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000. Kemudian di antara yang kita kunjungi adalah Uhud. Bagaimana Uhud menyimpan banyak hikmah,
perjuangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu pemuda yang coba ingin saya sampaikan di sini, seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Delegasi pertama yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dikirim dulu seorang dai yang sangat mumpuni, dai klan Quraisy yang terpandang, kaya raya, pemuda yang sangat cerdas, bernama Mus'ab bin Umair. Beliau dikirim ke kota Madinah, menyampaikan dakwah Islam. Kemudian tokoh-tokoh dari orang-orang Madinah masuk Islam di tangan beliau. Barulah kemudian disampaikan kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kota Madinah sudah kondusif untuk berhijrah, untuk menampung, untuk membantu perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair salah satu sahabat yang gugur di medan Uhud bersama paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah menariknya sahabat Mus'ab bin Umair ini adalah beliau pemuda tampan di kota Makkah. Disebutkan dalam buku-buku sejarah, ya, gadis-gadis Mekah itu menginginkan dilamar, dipersunting oleh Mus'ab bin Umair karena beliau laki-laki yang sangat tampan, kemudian kaya raya, dari Quraisy yang terpandang, semua, ya kira-kira semua hal-hal yang menjadi dambaan keinginan seorang perempuan ada pada Mus'ab bin Umair. Ya. Namun ketika beliau syahid di medan Uhud, Nabi menangis melihat bagaimana keadaan Mus'ab bin Umair. Melihat perjuangan Mus'ab bin Umair, pengorbanan Mus'ab bin Umair. Di Mekah hidup kaya raya, bergelimang harta, pemuda yang diinginkan oleh semua gadis di kota Mekah. Tapi semua itu ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair. Beliau datang ke kota Madinah tidak membawa apa, sedikit, tidak membawa apa. Yang beliau bawa adalah janji Allah dan Rasulnya yang beliau bawa. Dia datang ke kota Madinah tidak membawa apa-apa. Hartanya dia tinggalkan. Kemudian berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gugur di medan Uhud. Uhud seolah-olah menyampaikan, berbicara kepada para jamaah yang menziarahinya. Ini adalah tempat yang menyimpan keberkahan. Tentu tempat ini berkah. Kenapa? Bukan berarti kita mengalami berkahnya, tidak. Tapi disinilah keberkahan untuk kita mendapatkan pelajaran. Bukan ngalap berkahnya ngambil tanahnya atau berdoa di situ ada hikmahnya, tidak. Keberkahan itu adalah keberkahan kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Karena berkah itu kan bertambah. Ketika kita mengunjungi tempat ini, bertambah keyakinan kita akan janji-janji Allah. Bertambah ketakwaan kita dari semangat para sahabat dulu yang telah berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi tameng Nabi. Mereka pasang badan untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Beliau gugur di sini bersama paman Nabi Hamzah dan sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uhud mengirim pesan perjuangan, pesan pengorbanan, pesan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang paripurna, cinta yang totalitas, semata-mata untuk Rasulnya. Dan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para syuhada Uhud akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyafaat mereka dan akan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan serta pengorbanan dan perjuangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan menjadi saksi untuk kalian nanti di akhirat. Mus'ab bin Umair ketika beliau akan dimakamkan gugur di medan
Uhud, Nabi menangis karena tidak cukup kain kafan untuk menutup jasad beliau. Bayangkan, laki-laki, ya, pemuda tampan ini dari klan yang sangat terpandang kaya raya, tidak kekurangan apapun. Ketika beliau akan dimakamkan, tidak cukup kain kafan untuk menutup jasad beliau. Ya radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, wahai Mus'ab bin Umair, kau rela tinggalkan kemewahan dunia, kau tinggalkan harta dunia, keindahan hidupmu di Mekah, kau berjuang bersama nabimu, berkorban untuk nabimu. Hari ini kau kembali kepada Allah, tidak cukup kain kafan untuk menutup jasad. Nabi menangis, aku akan menjadi saksi untukmu nanti di akhirat. Jadi pelajaran-pelajaran itu banyak kita temukan. Ya, kita dapat dari kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menambah spirit ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus berkorban, berkontribusi untuk agama Allah, untuk dakwah sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bersama para sahabatnya berkorban untuk Allah, untuk agama Allah. Ya, kalau dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah berupaya, bersusah payah, berjuang untuk menegakkan syariat ini, maka yang tersisa bagi kita hari ini apa? Pertama, ya tinggal mengamalkan syariat. Kemudian terus memperjuangkan syariat ini. Syariat yang diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabat dengan mengorbankan harta, jiwa, raga mereka. Maka hari ini cukup kita mengamalkan syariat itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihina min jalabibihinna. Wahai para nabi, perintahkan kepada istrimu dan anak-anakmu dan seluruh perempuan muslimah yang mengaku beriman kepada Allah, tutup aurat dengan benar. Itu kan syariat. Syariat yang diperjuangkan oleh Nabi dengan mengorbankan jiwa, raga, tertumpah darah para syuhada, para pejuang-pejuang Islam untuk memperjuangkan syariat ini. Maka yang tersisa bagi kita apa? Tinggal mengamalkan syariat itu dan memperjuangkannya. Sehingga kalau orang-orang terdahulu telah memperjuangkan dan mendapatkan kemuliaan, maka kita ingin menggapai kemuliaan-kemuliaan yang mereka telah dapatkan. Tentu itu keberkahan tadi. Begitu tasalis barakallahu fina wa fikum ajma'in. Yang cerita tentang kota Madinah, kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini jadi tambah kangen saya dengan kota Insyaallah Nabi. Dan Allah mudahkan semua. amin, amin. Dan bahkan Umar bin Khattab pun sempat berdoa ya untuk supaya diwafatkan di kota Nabi gitu ya. Dan Sallallahu alaihi wasallam, betul. Allah takdirkan beliau. Bahkan waktu itu Umar sempat diketawain gitu saja oleh para sahabatnya karena waktu umat Islam sedang dalam pusat kejayaan dan Umar berdoa untuk wafat dalam keadaan syahid dan di kota Nabi gitu ya. Karena kalau syahid itu kasih di medan perang saja ya. Tapi ini Iya. syahid tapi di kota Nabi. Ternyata Allah takdirkan beliau dibunuh gitu ya. Dan di kota Nabi dimakamkan. Oh. Jadi betul itu Ustaz Khalis. Jangan selalu diukur dengan logika. Kehendak Allah itu jangan selalu diukur dengan logika kita. Umar radhiallahu taala anhu minta syahid dan syahidnya di kota Madinah, gimana? Emang kita mau diserang lagi? Siapa yang berani menyerang kota Madinah pada kejayaan di zaman Umar bin Khattab? Persia Romawi sudah takluk, ya kan? Tapi itulah doa, makanya berdoa sama Allah itu Allah akan berikan jalannya. Jangan bosan berdoa dan mengatakan apa mungkin. Allah yang kasih jalannya. Umar tidak keluar harus ke Romawi, tidak harus ke Persia, ya. Dia tinggal di kota Madinah dan minta syahid, ya syahid di situ. Ditikam oleh musuh Islam. Ya.
Tapi gini Ustaz Walis, saya tambahkan satu. Iya, Madinah dengan keberkahannya, dengan kemuliaan. Para jasad-jasad mulia terbaring di situ. Tapi ada yang menarik. Dari sepupu Nabi Muhammad SAW. Bernama Abdullah bin Abbas. Beliau sepupu Nabi SAW yang didoakan oleh Nabi, didoakan keberkahan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia tentang agama. Berikan pemahaman terhadap agama ini. Dan fahamkan dia tentang ta'wil. Siapa? Abdullah bin Abbas. Selepas Nabi meninggal dunia, beliau kan masih muda. Ya, sepupu yang sangat muda. Beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kira-kira 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Bayangkan. Kan usianya sangat belia, tapi di usia 7 tahun ya, Nabi masih di kota Madinah. Usia Abdullah bin Abbas usia 7 tahun sudah menjadi mufti, ditunjuk oleh Nabi. Ya, saking cerdasnya, keberkahan doa Nabi, cerdasannya. Mufti itu bukan masa Nabi masih ada. Ya, Nabi masih ada. Tentu kalau ada masalah mereka bertanya kepada Nabi. Tapi sebelum bertanya kepada Nabi kan nggak langsung ketemu. Tapi gimana nih? Ada nggak kamu dengarkan dari Nabi perkataan Nabi begini? Mereka nanya ke Abdullah bin Abbas. Usia 7 Benar tahun. nggak Nabi berkata begini? Hah? Usia 7 tahun ya, Masya Allah. Iya. Berarti baru 4 tahun tuh Nabi hijrah. Ya kan Nabi di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Abdullah bin Abbas. Hanya saya begini. Setelah Nabi meninggal dunia, beliau justru keluar dari kota Madinah. Kalau tadi Umar bin Khattab ingin syahid di kota Madinah, ya kan? Dan dimakamkan di kota Madinah. Tapi beliau justru keluar dari kota Madinah dan berwasiat, berpesan, jangan dimakamkan di kota Madinah. Abdullah bin Abbas, beliau datang ke mana? Beliau pergi ke Taif. Tinggal di Taif sampai hari ini kan masjid beliau. Ada masjid Abdullah bin Abbas di Taif. Pemakaman beliau di samping masjid. Beliau berpesan dia jangan dimakamkan di kota Nabi. Dia pilih kota Taif, kota perjuangan Nabi, kota pengorbanan Nabi, Taif. Dan pesan di situ adalah sebenarnya tanah suci tidak mensucikan manusianya. Ya, kita memilih, kita berdoa keberkahan-keberkahan tempat itu. Di Mekah ada Abu Jahal, Abu Lahab. Di Madinah ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada orang-orang munafik. Ketakwaan dan kemuliaan sesungguhnya itu bukan pada tempat. Walaupun tempat tentu ada tempat-tempat yang berkahi oleh Nabi, diberkahi oleh Allah. Tapi tempat itu tentu tidak menjadi syarat utama seseorang akan dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan itu ada pada takwa. Makanya Abdullah bin Abbas dia pergi ke Taif, di situ beliau menyebarkan agama Islam, beliau berdakwah dan berwasiat dimakamkan di situ. Sebagai pembelajaran kepada seluruh manusia bahwa di tanah mulia ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, sahabat-sahabat Nabi berbaring di situ. Tapi di luar tanah haram, kemuliaan itu tetap didapatkan. Bukan lewat tempat, tapi lewat ilmu. Lewat ilmu. Abdullah bin Abbas dimakamkan di Taif. Mengirim pesan bahwa kemuliaan itu bukan hanya lewat tempat, tapi lewat ilmu. Masya Allah. Dan kita tahu para sahabat-sahabat yang lain. Bilal bin Rabah, beliau meninggalkan kota Madinah. Ya. Dan keberkahannya tentu keberkahan. Kalau semua para sahabat-sahabat yang mulia itu sentralnya
berdiam di kota Madinah, lalu siapa yang menyebarkan agama Allah? Ya kan? Kebaikan itu harus tersebar. Dan yang membawanya harus orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini tahu kemuliaan Madinah. Tapi kemuliaan itu bukan di tempat. Kemuliaan itu bukan di tempat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang membuat kalian nanti tinggi derajatnya itu bukan karena tempat itu, tapi karena ilmu kalian. Ilmu ini harus disampaikan oleh ahlinya. Oleh orang-orang yang langsung menimba ilmu dari Nabi. Mendapat ilmu dari Rasul. Mendapat bimbingan tuntunan dari Nabi. Dari keluarga Nabi. Mereka tersebar ke penjuru muka bumi Allah. Mereka menggapai kemuliaan lewat itu, lewat ilmu. Kalau seandainya para sahabat berpikir semuanya, saya ingin mati di kota Madinah, ya kan? Nggak ada yang ke Syam, nggak ada yang ke Irak, nggak ada yang ke dataran Cina. Lalu siapa yang menyampaikan? Dari ahlinya. Mereka tahu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ilmu itu harus disampaikan oleh ahlinya. Ya, bukan hanya utusan-utusan, tapi ahlinya harus menyampaikan itu. Dan kemuliaan dapat diraih lewat ilmu. Jadi kemuliaan kota Madinah iya, tapi bagi mereka yang diberikan oleh ilmu akan melampaui keutamaan mereka yang terbaring di kota Madinah tanpa ilmu. Ya, barakallahu fina fikum ajma'in. Insyaallah. Dan kita yang mungkin bagi yang umroh kan kadang juga ada yang berdoa diwafatkan di tanah suci, Ustaz ya. Dan tentu tadi ketika Tuan Guru menjelaskan ternyata tidak menutup kemungkinan kemuliaan itu kita dapat ketika kita diwafatkan di tanah kelahiran kita gitu ya, karena kita dibekal iman dan ilmu ya, seperti disebutkan dalam surat Al-Mujadalah tadi, menjadi penting harus kita pegang. Karena itulah thalabul ilmu itu fardhiyah ya, mencari menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin, mukminin wal mukminat gitu ya. Orang beriman tentu sangat yakin betapa iman dan ilmulah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Masih ada satu lagi Ustaz tentang raudhah sebenarnya nih yang penting juga di ulas nih. Sebagai nanti juga ada pertanyaan dari Bu Nita ya. Mungkin raudhah ini gimana Ustaz? Yang penting di dalam Masjid Nabi itu kan ada raudhah yang tentu utamanya luar biasa. Iya. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Ya. Taman-taman surga yang nanti dalam sebuah hari disebutkan raudhah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi taman di surga. Karena dia adalah taman surga yang Allah turunkan ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan para jamaah dianugerahkan, dimudahkan oleh Allah bisa sujud ruku, minta berdoa kepada Allah di raudhah, ya, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selesai sholat biasanya tidak langsung pulang, ya, beliau berdiam diri di masjid, di dekat dengan mihrab beliau. Nah, tempat yang biasa digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri dan itikaf di situ, ya, disebut dengan raudhah. Raudhah artinya taman, ya, taman surga yang Allah turunkan ke muka bumi. Tapi tentu surganya itu bukan kenikmatan zahirnya, tapi kenikmatan batin. Mereka yang datang ke tempat ini merasakan, ya, kehusyuan, ketenangan, kedekatan dengan Allah, ya, terutama ketika menghayati, ya, ketika sujud di raudhah, di sebelah kiri kita terbaring jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin kita merasakan kenikmatan batin, kenikmatan rohani berada di tempat ini. Ya. Taman yang Allah turunkan ke atas muka bumi, taman surga yang nanti juga Allah akan angkat tempat ini ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam raudhah ini banyak ya, ini ada tiang-tiang situ ya. Ada tulisan ustuana, alif, sin, ta, waw, ta marbunah. Ustuana artinya tiang. Ada ustuana Abu Lubabah,
yang dimana dulu tiang masjid tempat Abu Lubabah mengikat dirinya ketika beliau ke dalam sebuah kisah ya, Abu Lubabah itu beliau mendahului Nabi SAW dalam memvonis hukuman terhadap orang-orang Yahudi Madinah. Nabi belum menyampaikan, dia udah bilang kamu orang-orang Bani Quraisy akan dibunuh. Nabi belum memberikan vonis, dia duluan ngomong begitu. Ya, akhirnya dia bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada Ustuana Aisyah, kemudian ada Ustuana tempat Haris, tempat Nabi duduk, kemudian dijaga, ya, dikawal oleh sahabat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib. Tempat beliau dijaga. Kalau ada tamu-tamu dari luar Madinah, dari Persia, dari Romawi, ingin bertemu dengan Nabi SAW, maka beliau menyambut di tempat ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib bersiap siaga mendampingi dan menemani Nabi SAW. Dan tempat Ali bin Abi Thalib berjaga-jaga itu ada tiang disebut dengan tiang penjagaan. Gitu. Kemudian ada tiang apalagi situ ya, ada tiang Aisyah, Abu Lubabah, kemudian tiang wufud. Ya, tiang wufud itu adalah jadi pada para utusan-utusan yang datang ke kota Madinah, mereka tempat duduknya untuk menunggu Nabi ada tiang di situ. Kemudian juga ada di dalam masjid ada suffah, itu yang kemarin saya lihat. Ya. Para jamaah kalau ingin ke Raudhah pasti melewati suffah, karena sekarang tuh lewatnya dari Babu Nisa, di pintu perempuan. Ya, kalau dulu ke Raudhah harus desak-desakan, rebut-rebutan. Maka dibuatkanlah regulasi, aturan, ya, agar tidak rebut-rebutan, pakai tasri, ya, izin masuk ke Raudhah, sehingga bergiliran. Nah, maksudnya lewat pintu perempuan. Nah, kemudian kita akan melewati Suffah, tempat para sahabat dulu tinggal di situ dari kalangan muhajirin, orang-orang Mekah yang datang ke kota Madinah tidak membawa apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya harta untuk beli tempat tinggal. Mereka ditampung oleh Nabi SAW dan dinafkahi oleh Nabi. Namanya Suffah, tempat tinggalnya para sahabat. Banyak orang-orang Ansar, sahabat-sahabat asli kota Madinah, mereka tinggal bersama para sahabat di situ. Ya, mereka tinggal bukan karena tidak punya rumah. Subhanallah ya, bukan karena tidak punya rumah, bukan nggak punya harta untuk membeli sesuatu, tempat tinggal, tapi mereka melatih diri mereka. Tinggal bersama sahabat muhajirin, merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat muhajirin, tinggal di situ, ya, dengan seadanya untuk melatih jiwa mereka, nafas mereka, ya, agar hidup sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat-sahabat muhajirin. Barakallah, begitu Ustaz Khalis. Insya Allah. Ada satu pertanyaan saat nih, mungkin kita buka satu pertanyaan, dan udah hampir jam 7 juga. Bunda Nita tadi sudah present? Ya, makasih Polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah sehat semua kita. Amin. Alhamdulillah, mabrur Tuan Guru. Saya Amin. Ya. mungkin baru kali ini ketemu. Maaf, ada pertanyaan saya mengenai umroh. Kemarin kami berangkat itu ditawarkan untuk ke Al-Ula. Sementara yang saya tahu, tapi dengan minimnya ilmu, Al-Ula itu kota terlarang. Terus kami juga akhirnya menyepakati untuk nggak berani ke sana, nggak mengambil yang tujuan ke sana. Mungkin Tuan Guru bisa jelaskan apa sih Al-Ula itu dan kenapa itu menjadi kota terlarang, dan kenapa juga sekarang kalau jadi dibuka menjadi kota wisata ya, karena di sana banyak tempat-tempat bagus kalau yang saya lihat dari internet. Kemudian yang kedua, kecewa aja saya kemarin di Madinah,
saya bisa melihat ada warga asing yang menggunakan celana pendek, menggunakan baju yang cukup minim, dan mereka bisa jalan-jalan di Madinah gitu. Walaupun menurut beberapa orang yang saya tanyakan itu Madinah bukan kota haram, tapi kan juga nggak seperti itu ya. Saya bilang kan tidak menghargai banget. Mereka bisa jalan di pelatarannya Masjid Nabawi hanya menggunakan pakaian yang minim dan itu wanita, bukan laki-laki lagi gitu ya. Gitu. Begitu Ustaz Tuan Guru, demikian mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu pertanyaan kedua ya. Madinah dan Mekah itu sama sebenarnya, dua tanah haram. Ya, tanah haram disebut oleh Nabi SAW, Allah mengharamkan tanah Mekah dan ada batasannya. Ada batasannya kalau kita masuk dari Tan'im itu kan ada tugu Bunda ya. Nah, di Tan'im ada tugu, itu menandakan kita sudah masuk tanah haram. Allah haramkan tanah Mekah untuk Nabi Ibrahim. Haram berarti dia dimuliakan, sehingga tuh bahkan tanah haram Mekah itu dari dulu, dari zaman Quraisy itu sudah turun-temurun, ada batasan-batasannya. Mereka tahu tanah haram. Jadi tanah Mekah haram, kemudian tanah Madinah juga. Kata Nabi, dan Allah mengharamkan tanah Madinah untukku. Ya, Allah haramkan tanah Madinah untukku. Haram artinya dimuliakan. Allah muliakan tanah Mekah untuk Nabi Ibrahim. Allah muliakan tanah Madinah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa ada yang begitu? Inilah jadi fitnah akhir zaman itu terjadi. Ya, bagaimanapun ya mungkin kita memproteksi ya kejahatan dan keburukan dan fitnah itu akan terjadi sebagai warning nih. Fitnah itu sudah betul-betul seperti gelapnya malam. Ya, yang kita kadang terkepung oleh gelap dari segala penjuru, depan, belakang, kiri, kanan. Fitnahnya banyak. Fitnah syubhat, fitnah pemikiran, fitnah tadi seperti ini tidak memuliakan kota Nabi SAW. Mereka masuk dan menutup aurat. Lalu tiba-tiba di antaranya di sana siapa yang menegur? Kalau nggak langsung ditangkap oleh askar. Ya, sebenarnya sudah dijaga. Ya, mungkin dia masuk kota Madinah itu dengan izin gitu ya, dengan izin, dengan dokumentasi yang Allah alam kita nggak tahu bisa dimanipulasi, Allah alam bisawab. Teman datang ke kota Nabi tiba-tiba dia copot pakaiannya. Siapa yang bisa kemudian sigap segera untuk melarang itu? Ya kan? Nah, inilah fitnah ya. Jadi pada intinya kota Makkah dan kota Madinah diharamkan oleh Allah. Haram artinya dimuliakan. Makkah diharamkan untuk Nabi Ibrahim, Madinah diharamkan untuk Nabi Muhammad. Dimuliakan untuk Nabi Ibrahim, dimuliakan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kota Ula ya. Ya, saya tidak banyak tahu tentang kota Ula, tapi dapat infonya ya. Saya tidak bawa jamaah ke sana. Dari tahun 2012 saya ada program itu. Berapa kali bawa jamaah, nggak ada program ke Ula. Ya. Coba di sini kota Ula ini adalah dulu tempat dihuninya oleh kaum Tsamud. Ya, kita kemarin bicara di Tadabbur ya, surat sebelumnya itu surat apa ya? Sebelum Ibrahim, Tadabbur Ahzab. Di situ diceritakan kaum Tsamud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana di Ula ini. Nah, lalu kenapa sekarang dijadikan destinasi berziarah gitu ya? Para sebagian mengatakan di benar-benar lokasinya itu ya, di lokasinya itu jangan makan dan minum dari airnya. Kemudian jangan datangi tempat di mana diazabnya itu. Kemudian ada yang menjadi dalih mereka yang udah nggak apa-apa diziarahi, nggak langsung ke tempatnya. Ya. Tapi mereka kadang datang kan langsung berkunjung ke tempat di mana turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi yang memang jangan datang ke tempat itu, jangan makan dan minum dari airnya. Berarti jangan kita makan di situ, jangan minum di situ. Ya, Allah alam bisa Bunda ya, yang jelas bahwa memang ada larangan dari Nabi SAW tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat yang dikunjungi seperti kita mengunjungi tempat-tempat yang mulia, gitu ya.
Iya, maaf Tuan Guru. Lalu mereka mengajarkan begini, ada Hmm. di bagian atau di daerah yang kita harus menangis kalau melewati daerah itu. Terus kemudian kalau kita tidak menangis, nanti hidup kita akan sial Hmm. lah, apalah, rugi Ya, seumur hidup. Nah, ya. itu seperti apa yang saya malah bilang ya untuk apa kita datengin ke tempat yang udah jelas-jelas Allah melarang kita untuk ke sana, untuk Betul. apa kita Nabi datang. yang melarang, gitu ya. Ya. Nabi yang melarang bahwa jangan datang ke tempat tersebut. Ya. Oh Karena Nabi, tempat turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian yang mengajak para jamaahnya ke sana gitu ya. Mereka memakai dalil umum bahwa pantasyiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silakan kalian berjalan di atas muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah mendustakan agama Allah. Ya, dia pakai dalil itu. Kemudian larangan Nabi bahwa jangan datang ke tempat itu, apakah larangan berbentuk tahrim, haram mutlak, atau larangan tidak bersifat haram. Hanya saja jangan pada posisi dengan tempat yang langsung diturunkannya azab Allah Subhanahu wa taala, dan jangan makan minum di situ. Gitu ya. ya. Kalau saya sih memang tidak membawa jamaah ke sana, lebih membawa memakai bahwa ya udah kalau Nabi larang ya kita nggak usah ke sana gitu ya. Ya, karena memang tempatnya bagus sekali kalau dilihat di internet Iya, dan kalau bahkan untuk spot foto, ngambil ya, gambar, video itu kayaknya ya bagus gitu ya. ya. Baik, Iya, Tuan Guru, terima itu Bunda kasih. ya. Ya, Barakallah, Ustaz Meli. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan Ustaz atas oleh-oleh dari tanah sucinya. Ini sebuah Amin. oleh-oleh yang paling penting daripada hanya makanan ya. Kalau makanan kurma di mana-mana sudah ada Ustaz ya. Zam-zam sekarang di Tanah Abang juga udah banyak sekarang yang dijual ya. Tapi yang penting tadi ada oleh-oleh ilmu dari Tuan Guru yang penting untuk kita tadi simak, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, juga motivasi ya untuk segera memanfaatkan harta kita untuk salah satunya berziarah ke tanah suci ini, karena memang Rasulullah juga mengajarkan ya, tidak boleh ada yang memaksakan diri untuk berpergian kecuali kedua ketiga ya, tiga kota suci itu, yaitu Mekah, Madinah, dan juga Al-Aqsa gitu ya. Dan di sana ada peninggalan sejarah yang itu menjadi tempat. Ketika di Mekah tentu ada Ka'bah, di Madinah juga ada makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di Al-Aqsa juga ada jejak-jejak para Rasul di sana yang tentu harus kita ambil pelajaran penting untuk meningkatkan ketakwaan kita. Barakallahu fikum, jazakallah khairan sekali lagi, dan sekali lagi kita doakan guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang Ustaz Dodi sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan juga angkat penyakitnya ya. Allahumma rabbana adzbil ba'sa washfi wa anta syafi la syifa illa syifa'uka wa la yughadiru saqama. Baik jemaah yang Allah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momen penting bagi kita untuk kembali mengokohkan iman kita dan takwa kita setelah tadi mendengarkan, menyimak bagaimana perjalanan ke tanah suci Mekah dan Madinah. Mobil khusus di Madinah banyak sekali situs-situs yang harus kita kunjungi, dan itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Dan tentu kalau bersama orang yang berilmu akan dijelaskan bagaimana sesungguhnya perjalanan umrah ini, perjalanan yang kembali ke tanah suci, ke tanah air ini dengan keadaan penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan kita istiqamah juga dalam kebaikan, dan istiqamah untuk terus bersedekah, karena menjadi bagian dari upaya kita untuk menghadirkan rezeki yang terbaik dari Allah. Bersedekah akan mendatangkan rezeki yang banyak, dan bersedekah pula akan menolak bala dari musibah yang mungkin Allah tetapkan di hari ini atau hari yang akan datang. Dengan sedekah pula mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa ayyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.